Kasus Vina ini kalau secara logika ya, itu bisa diketahui yang pertama Pak itu Rudiana. Karena dia selaku ayahnya Eki, dia sebagai korban pertama ya. Yang kedua itu dari dua geng motor. Saya sebutkan aja ini ya, XTC sama Monreker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mesjo Afisa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina, yang mana ini ada pemuda yang sangat berani membongkar fakta-fakta kebenaran, dan juga ada Bunda Widya juga sangat berani juga. Jadi ada dua orang ini yang pemberani, ada pemuda dan Bunda Widya yang berkomentar membongkar tentang kasus kematian Vina, yang mana kalau menurut si pemuda ini ada keterlibatannya Ibtu Rudiana dan juga komentar dari Bunda Widya juga ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruan videonya? Langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan saya udah bikin story itu ya, kenapa saya nggak bisa bikin video atau upload karena beberapa fitur dicekal. Jadi saya coba usahakan lagi bisa upload video tentang penjelasan kasus Vina ini. Kasus Vina ini kalau secara logika ya, itu bisa diketahui yang pertama Pak itu Rudiana. Karena dia selaku ayahnya Eki, dia sebagai korban pertama ya. Yang kedua itu dari dua geng motor. Saya sebutkan aja ini ya, XTC sama Monreker ya. Jawabannya itu ada di mereka. Mereka seharusnya tahu apa kejadian yang ada di tahun 2016 itu, dan juga udah diakui oleh XTC bahwa Eki adalah anggotanya. Tinggal si Monreker nih. Jadi biar kalian tahu ya, XTC sama Monreker ini itu ada bentrok di tahun 2016. Ini juga alasan saya kenapa nggak gubris si Liga Akbar. Karena dari sorot matanya udah kelihatan kalau dia ini terpaksa untuk memberikan pernyataan. Nah, kalian udah tahu sendiri kan, dia disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi yang dipaksa. Sedangkan dia tidak tahu kejadian sebenarnya gimana. Tapi dia itu tahu bahwa si Eki ada masalah dengan Ucil atau Rivaldi. Dia udah ditangkap, udah dipenjara. Nah, dan informasi terbaru bahwa beberapa terpidana yang udah tertangkap ini lapasnya dipisah-pisah. Kalau kalian ingin tahu Ucil yang mana itu, saya udah juga upload di Instagram ya. Ada Peggy juga itu, yang klarifikasi katanya semuanya pinjem semua tuh ya. Dia juga deket sama XTC. Dan banyak orang-orang Jawa Barat dan terutama di Cirebon itu bilang dia itu di geng motor paling beringas tuh. Apakah ini ada hubungannya dengan bandar narkoba? Ada. Kalau kalian ingin tahu, kalian bisa search tuh kasus narkoba yang ada di Aceh Tamiang. Tuh, kalian lihat. Jadi bosnya itu udah ketangkap. Nah, yang sekarang merajalela ini itu anak buah dari bos bubuk ini. Jadi berawal dari anak buah ya. Terus dia akhirnya bergerak sendiri. Saya herannya gini, kenapa kok polisi nggak nangkep semua gitu loh, sampai ini ada sisa dari bos-bos narkoba itu ya. Jaringannya juga Malaysia antara Indonesia, dan Bapak itu Rudiana itu yang mengurusnya. Kalau kalian tahu, di bandar narkoba ini yang di kasusnya Vina sama Eki ini, itu banyak bintang-bintang yang ada di dalam sana. Kalian pasti bertanya-tanya ini, kenapa Bapak Kapolri itu sampai bergetar tangannya saat menerima mandat dari Presiden untuk mengurus kasus ini sampai tuntas? Karena lawannya itu
banyak, dan kelas kakap. Jadi memang ngurusnya ini nggak gampang. Tapi kalau ini sekalinya keungkap, semua masalah-masalah itu pasti ketemu nanti, dan bakal banyak kasus-kasus yang terungkap. Bagi kalian yang masih belum tahu latar belakang dari Itu Rudiana, masih banyak menerima berita simpang siur. Tapi ada berita yang memang benar. Itu Rudiana itu nikah lagi. Jadi Eki ini bisa dibilang anak broken home. Jadi polisi Cirebon ini seharusnya bisa nangkep dengan alasan yang berbelit-belit itu gini loh. Kalau Bapak Kapolri itu mau mengusut tuntas, itu ngeceknya dari mana dulu? Ya pertama dari Itu Rudiana. Itu satu ya. Karena dia pasti tahu tuh waktu menyidik kasusnya. Dan dia seorang polisi juga. Yang kedua, Reserse Kriminal Umum yang mengurus kasusnya Vina. Yang ketiga, Kapolda Jabarnya. Kan beberapa lawyer-lawyer tuh ya mau ketemu sama si Kapolda Jabar, itu dihalang-halangin ya. Sampai saya mendapat informasi itu bahwa Kapolda Jabar akan membuat tim melawan tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan Kuli Bangunan. Kok sampai segitunya gitu kan. Lalu saya akan menjawab lagi. Kalian mengiranya saya menuduh Saka. Enggak. Jadi gini guys, Saka itu kan tumbal tuh. Saya juga udah kasih warning di uploadan Instagram bahwa Saka harus dilindungi tuh. Karena apa? Dia menjadi kunci paling besar. Dia tahu foto DPO, 3 DPO. Ya, Saka ini bisa hilang kayak seperti Pak RT, Pak Itu Rudiana. Siapa lagi yang bisa hilang? Iga Akbar bisa hilang. Siapa lagi yang bisa hilang? Pak Suroso, sebagai orang yang menolong Eki dan Vina waktu di TKP. Saya juga dapat informasi ya bahwa banyak suap-suapan ke orang-orang Cirebon untuk menutup mulutnya, tidak memberitahukan proses penangkapan. Kalau memang orang-orang Cirebon itu ingin kebenaran ini terungkap, jangan terima uang itu. Tapi kemungkinan ada suatu saat kalau mereka sampai ngelawan, mungkin ini ya, sampai warga Cirebon ini ketakutan tuh ya. Pastinya ada paksaan tuh. Kalau sampai ingin melawan, nggak mau nurut gitu ya. Jadi kepada Bapak Kapolri, dengan hormat saya minta Anda ini membuat tim yang kuat untuk memeriksa Kapolda Jabar, lalu Reserse Kriminal Umum, Pak Itu Rudiana, itu kunci-kunci paling penting ya. Lalu lindungi beberapa oknum yang sekarang udah mengaku bahwa dia dipaksa oleh Itu Rudiana sebagai saksi bayaran. Liga Akbar itu harus diperiksa dan dilindungi. Saka Tata juga harus dilindungi karena dia tahu foto 3 DPO. Lalu Pak Suroso juga harus dilindungi sebelum ketiga orang ini akan menghilang seperti yang lainnya. Lalu yang terakhir ini ada banyak sebenarnya, banyak informasi saya kategorikan A1 ya, tidak bisa saya publish. Petinggi-petinggi ini udah tahu, aparat-aparat ini udah tahu. Tapi di sini biar kalian ini bisa berhati-hati ya, agar apa yang harus dihindari. Saya juga udah upload juga di Instagram tentang tulisan warning untuk para warga semuanya, nggak hanya Cirebon, untuk menghindari namanya geng motor. Dah itu, biar nggak ada kejadian lagi seperti Vina. Terus lalu tentang BAP ya, lawyer-lawyer lain yang membela Peggy dengan alasan tertentu. Pertama, para lawyer ini ya, si Bang Hotman, lalu Pak Dewoto, terus lalu Om Tony, itu memegang BAP yang resmi rilis waktu di tahun 2016. Jadi yang asli, bukan yang new update. Nah, yang dirilis resmi itu 3 DPO ya, itu ada, bukan yang sekarang dibilang fiktif. Ada pengejaran,
pelemparan batu, pemukulan, pengeroyokan, sampai Vina di ruda paksa. Yang bikin herannya, gitu, semua polisi itu kalau mengurus kasus khususnya di pembunuhan itu pasti ada otopsi. Kalian juga penasaran kan? Yang saya maksud siapa orang yang meninggal adanya kasus Vina ini. Yang pertama, dokternya, dokter yang mengurusi otopsi Vina dan Eki. Sampai sekarang pun gak ada jawaban meninggalnya karena apa. Lalu hubungannya dengan narkoba, kalian buka aja beritanya. Ada kanit di Jawa Tengah meninggal dunia dengan bunuh diri, menembak kepalanya sendiri. Dari situ semua kalian bisa ngerti kenapa saya nggak bisa terlalu publish, tapi saya tetap akan kasih kalian informasi biar kalian ini bisa tahu apa yang dihindari, apa yang harus kalian tahu. Cuman memang nggak bisa terlalu publish. Kalau terlalu publish pasti mereka akan merencanakan sesuatu. Saya juga sudah persiapkan pertanyaan untuk beberapa orang yang akan dituju. Cuman di sini saya cuman nunggu siapa yang memang benar-benar bisa menjadi backingan saya. Kalau memang benar-benar ingin diurus kasus Vina ini sampai usut tuntas. Apa ya sebenarnya yang ngurusin kasus ini ya? Kalau kalian tahu itu ya, mungkin parodi yang di TikTok itu yang disuruh makan gak mau, ya kayak gitu tuh ngurusin kasusnya Vina ini. Saya nggak bisa terlalu publish, cuman kalian yang bikin penasaran, pertanyaan-pertanyaan yang terus ke saya itu, ini gimana sih gimana gitu kan, terus kenapa nggak upload video kayak yang lainnya gitu kan. Saya udah jelaskan, fitur TikTok mau Instagram dicekal waktu itu. Pada video saya yang pertama kali itu viral itu langsung benar-benar fitur dihapus. Dan mungkin sekarang ini udah agak lumayan bisa pulih. Nanti kalau nggak bisa pun saya coba pikirkan hal yang lain, cara yang lain. Ya itu acara yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kalau misalnya ada updatean apa, saya coba upload nanti di Instagram maupun TikTok. Ataupun nanti saya coba live Instagram ya. Pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke. Sekian, terima kasih. Kasus Vina ini berkelanjutan panjang. Kenapa? Ada yang menghapus catatan kakak dari keluarganya, seorang anaknya. Ya kan? Karena dia seorang anak bupati, wali bupati. Gini bro, Vina itu saksi sebenarnya. Ketika terjadi pemukulan pada waktu itu masih hidup. Dilarikanlah ke rumah sakit. Kenapa tiba-tiba sampai di rumah sakit itu dia masih bicara? Kok ditangani oleh orang-orang di rumah sakit itu, dia kok bisa meninggal? Itu bro, itu masih sempat dilarikan ke rumah sakit. Vina itu masih hidup. Paham? Lagi pula gini, kawan-kawan geng motor itu kan tim sesnya banyak. Salah satunya ya ketika yang namanya Bapak Sunjaya itu sebelum jadi bupati. Ya makanya tahu kawan-kawan Peggy Setiawan itu. Tahu betul, boleh dites DNA dong. Ya. Nah, Bapak Sunjaya ini ya memiliki banyak anak, salah satunya Peggy Setiawan itu. Ya. Kenapa tiba-tiba dihapus? Ya, karena Vina mengetahuinya. Lalu Vina ketika di rumah sakit masih bisa bersuara, diakalin supaya dia tidak bisa bicara. Ya dah. Nah, seharusnya pihak rumah sakit juga kepolisian ya menginterogasi di mana Vina itu dilarikan pada waktu itu. Setidaknya memberikan informasi untuk negara ini ya. Orang-orang yang menangani Vina ketika di rumah sakit.
Kemudian lambat laun doa saya yang namanya Peggy Setiawan asli dari anak bupati, wali bupati ya, seorang bupati ya. Terus anak-anak dari wali bupati juga, geng-geng motor ini segera menyerahkan diri kalau kehidupannya mau aman. Tidak nyaman bro sekarang ini. Ya, lihat mata saya. Tidak akan pernah nyaman. Tidak akan pernah nyaman. Karena saya tahu betul yang namanya Sunjaya. Mereka geng motor itu termasuk AF itu adalah tim sesnya Bapak Sunjaya. Seorang bupati Cirebon. Paham? Lalu seorang Sunjaya itu siapa? Sunjaya adalah mantan seorang jenderal. Paham? Di sini harus kuat amat sih backingannya. Tapi mereka sekeluarga tidak akan pernah nyaman selama hidupnya ini. Ini baru 8 tahun bro. Itu aja udah membuat keluarganya kocar kacir, tidak nyaman. Sampai mendelete yang namanya nama anaknya, salah satunya yang ada di kakak keluarganya. Paham? Ngaku ayahnya cecep lah apalah, nggak usah berbohong ya. Saya nggak bisa dibohongi orangnya. Itulah saya. Saya nggak akan bisa terima kebohongan itu. Ya, baik itu kebohongan untuk pribadi saya maupun membohongi publik negara ini. Jangan mentang-mentang mantan jenderal mencalonkan diri sebagai bupati. Kasus itu geng motor yang melibatkan anak-anaknya dibungkam. Suatu saat akan terbongkar. Marilah bersuara. Kenapa? Ibu, ada yang DM di situ. Bu, belum dengar ya? Kalau ada salah satu netizen yang berbicara itu udah dibunuh. Ancaman buat saya. Itu ancaman buat saya. Saya tidak pernah lelah, ya. Jadi ingat, seorang Pina pada saat dilarikan di rumah sakit masih hidup. Paham? Sampai di situ? Selesai mendadak begitu saja. Kenapa? Ibtu Rudiana bungkam. Padahal salah satu korban juga anaknya. Tidak mau berlarut-larut. Tidak nyaman kan akhirnya? Juga seorang bupati, Sunjaya. Mantan bupati. Anak-anak itu adalah tim sesnya. Termasuk AF. Lihat kalian ya. Jangan bilang itu bukan tim sesnya. Ya. Langsung ditangkap aja saat ini. Ya jangan dikeluarkan. Itu menurut saya. Orang-orang yang udah diinterogasi dulu 2016 lalu. Tangkap kembali. Kalau memang kepolisian itu mau cemerlang lagi. Jangan mentang-mentang ya, mantan bupatinya, mantan jenderal. Sehingga Indonesia dibungkam semua. Seorang pemuda dan Bunda Widya ini berkomentar tentang kasus kematian Vina yang mana ada kaitannya dengan Ibtu Rudiana yang berkaitan dengan bandar yang ketangkap di Aceh ya, katanya, kata si pemuda ini ya. Bunda Widya juga sama seperti itu. Jadi yang harus diperiksa oleh Kapolri itu yang berkaitan lah, orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini adalah Ibtu Rudiana ya, dan juga Kapolda, terus Tipiduk tindak penyidik tindak pidana umumnya juga diminta diperiksa ya. Jadi pendapatnya Bunda Widya itu juga seperti itu. Ini ada kaitannya. Jadi yang membacking di belakang itu para bintang-bintang ya, katanya. Kata si pemuda dan Bunda Widya ini ya, teman-teman. Jadi si pemuda ini sangat berani dan tegas, bahkan meminta untuk Kapolri untuk memeriksa Ibtu Rudiana dan
orang-orang yang terkait di situ dan orang-orang yang pernah jadi saksi untuk diminta diperiksa juga ya. Dan Bunda Widya juga seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.